Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ummatal muslimin rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah Jumat ini, pertama-tama dan yang paling utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian untuk selalu menjaga serta meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kelak ketakwaan akan menjadi bekal yang membantu kita di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ummatal muslimin rahimakumullah. Dalam surat Maryam ayat ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya." Dan tidaklah setiap orang dari kamu melainkan pasti memasukinya, dan yang demikian itu adalah ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa ada satu proses yang akan kita lewati nanti di hari kiamat, yaitu melewati Shiratal Mustaqim, yang mana proses ini akan lewati oleh siapapun, bahkan para nabi dan rasul akan melewatinya. Dan tidak ada yang diucapkan oleh mereka pada saat itu selain ucapan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini adalah suatu proses yang akan kita lewati, yaitu jembatan yang terbentang di atas punggung neraka yang ujungnya adalah surga. Siapa saja yang berhasil melewatinya, maka ia akan masuk dalam surga, namun yang gagal ia akan jatuh ke dalam neraka. Ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan dan tidak mudah bagi kita untuk melewatinya. Oleh karena itu, para nabi dan rasul selalu mendampingi umat-umat mereka dan selalu berdoa untuk umatnya, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyeberangi sirat bukanlah perkara yang mudah. Disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sirat itu, yaitu jembatan yang menggelincirkan, tidak ada cahaya kecuali orang-orang yang membawa cahaya imannya, dan dipenuhi dengan duri-duri seperti pohon sa'dan, fihi khatatifu wa kalalib, padanya penyambar dan kail-kail yang siap menyambar orang yang melewatinya. Dia adalah jembatan yang terbentang panjang, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadun minas saif, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Ada orang yang melewatinya cepat pandangan mata, ada yang cepat tiupan angin, ada yang seperti kuda berlari, ada yang berjalan merangkak, ada yang mengesot, ada juga yang tidak dapat meletakkan kakinya di atas sirat tersebut karena ia tidak memiliki cahaya dan tidak dapat melihat jembatan sirat yang halus itu. Demikianlah umat manusia menyeberangi sirat menurut amal perbuatan mereka selama di dunia. Ummatal muslimin rahimakumullah. Dan ada dua perkara yang selalu dan senantiasa mengintai manusia di sirat, yaitu amanah dan silaturahim. Ini adalah dua perkara yang selalu dan senantiasa mengintai manusia ketika menyeberangi sirat.
Apabila hamba itu adalah hamba-hamba yang suka menyanyiakan amanah atau hamba-hamba yang suka memutus tali silaturahim, maka ia akan ditarik oleh amanah dan silaturahim itu ke dalam jurang neraka. Wa iyadzubillah. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengembankan kepada kita amanah-amanah, maka tunaikanlah amanah itu. Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak menunaikan amanahnya. Banyak sekali amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di atas pundak kita. Hidup ini adalah amanah, harta yang Allah berikan adalah amanah, jabatan, kekayaan, kekuasaan yang Allah berikan adalah amanah, keluarga yang Allah berikan kepada kita, anak, istri, itu merupakan amanah. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu pasti akan ditanya apa yang dipimpinnya, yaitu amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di atas pundaknya. Maka jadilah seorang yang amanah, baik kepada diri, harta, maupun amanah-amanah yang manusia percayakan kepada kita. Apabila kita diamanahi dengan jabatan, maka tunaikanlah amanah itu, jangan menyelewengkannya. Apabila kita diamanahi dengan harta, baik itu harta kita maupun harta orang lain, maka pikulah itu dengan amanah. Berikan hak pada orang yang memilikinya dan tunaikan hak harta yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di atas pundak kita. Apabila kita mendapatkan suatu kedudukan atau posisi yang mana kita mengurus urusan kaum muslimin, maka tunaikanlah jabatan itu dengan amanah. Jadilah pemimpin yang amanah, yang melakukan tugasnya, bukan hanya pemimpin yang meminta dan menuntut haknya saja. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita ketika menyeberangi sirat yang menggelincirkan itu. Ummatal muslimin rahimakumullah. Kemudian, jadilah manusia atau hamba yang senantiasa menyambung tali silaturahim, terutama kepada karib kerabat dan orang-orang yang hidupnya masih tersambung padanya. Sambunglah tali silaturahim, terutama kepada orang yang memutusnya, karena hakikatnya menyambung tali silaturahim adalah menyambung dengan siapa yang memutusnya. Apabila orang itu adalah orang-orang yang suka memutus tali silaturahim, maka ia tidak akan selamat ketika menyeberangi sirat. Demikian juga dengan orang-orang yang suka berkhianat, dia juga tidak akan selamat ketika menyeberangi sirat. Dia akan ditarik oleh dua perkara tadi dan dia akan masuk ke dalam jurang neraka. Wa iyadzubillah. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dapat menggetarkan hati, yang dahsyat, yang pasti akan lewati oleh seorang hamba nanti pada hari kiamat. Salah satu di antaranya yang pasti akan kita lewati yaitu melewati Shiratal Mustaqim. Di sana ada orang yang lepas hisab, di sana ada yang dimudahkan dalam timbangan. Tapi sirat adalah suatu cobaan yang besar. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang hamba yang sampai menyeberangi sirat itu dalam keadaan tercabik-cabik karena tajamnya sirat itu. Ini bukanlah perkara yang mudah. Bahkan sebagian orang yang tidak memiliki cahaya, ia tidak dapat menapakkan kakinya di atas sirat itu. Kemudian mereka berguguran jatuh ke dalam neraka, dan mereka itulah yang disebut dengan orang-orang kafir. Adapun orang-orang munafik, mereka memiliki cahaya, tapi kemudian cahaya mereka redup, hidup kembali kemudian redup. Seperti seorang yang berjalan, ia dapat melihat apa-apa yang ada di hadapannya dengan cahaya yang ia miliki. Tapi kemudian cahaya mereka padam, sehingga dia tidak dapat melangkah. Kemudian hidup lagi dia melangkah, kemudian padam, dan kemudian akhirnya mereka jatuh berguguran, jatuh ke dalam neraka. Wa iyadzubillah. Ummatal muslimin rahimakumullah. Maka salah satu yang harus kita persiapkan di dalam hidup ini adalah persiapan kita ketika menyeberangi sirat yang pasti akan kita lewati. Dan salah satu yang mengganjal umat manusia ketika menyeberangi sirat adalah kedzaliman-kedzaliman yang pernah kita lakukan. Karena kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kamu akan kedzaliman, karena kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan pada hari kiamat diantaranya adalah kegelapan ketika seorang hamba menyeberangi sirat, yang mana mereka membutuhkan cahaya pada saat itu. Jangan sampai cahaya iman yang kita miliki tiba-tiba padam dan redup di tengah sirat, sedangkan kita sangat membutuhkan cahaya pada saat itu.
Aqulu qawli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ummatal muslimin rahimakumullah. Dan setelah melalui proses sirat, apabila seorang hamba berhasil menyeberangi sirat, maka ada satu tempat lagi yang harus ia lalui sebelum menuju pintu surga, yaitu Qantoroh, yang mana para ulama menjelaskan bahwa Qantoroh ini adalah suatu proses yang akan dilewati oleh seorang hamba setelah menyeberangi sirat. Dia akan ditahan di tempat yang bernama Qantoroh untuk menyelesaikan segala urusannya, dari yang besar sampai sekecil-kecilnya. Karena seorang hamba tidak boleh masuk dalam surga melainkan setelah semua perkara dengan manusia lainnya selesai, melainkan setelah semua perkara yang ia miliki di dalam dunia ini selesai. Itulah kisah kedua setelah kisah pertama yang ia lakukan sebelum menuju surga. Kisah kedua yang pasti akan lewatinya adalah ketika ia ditahan di Qantoroh. Disitulah setiap kezaliman dan hutang yang kita miliki terhadap orang lain akan diselesaikan. Apabila kita punya hutang, maka kita akan ditahan di Qantoroh untuk menyelesaikan hutang kita dengan orang lain. Apabila kita punya hutang kezaliman terhadap saudara kita, maka kita akan ditahan di tempat itu sampai kita menyelesaikannya. Apabila kita punya masalah perseteruan, perselisihan yang belum selesai, yang mana mereka berdua belum berdamai di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan keduanya di Qantoroh untuk menyelesaikan masalahnya sampai selesai. Sehingga ketika seorang hamba bersih dari masalah, tidak ada lagi masalah yang menghambatnya, tidak ada lagi masalah yang menahannya, barulah dia dipersilakan masuk dalam surga. Karena orang-orang yang masuk dalam surga adalah orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati yang bersih dari segala urusan-urusan manusia. Semakin banyak masalah kita, maka semakin susah juga langkah kita menuju ke surga. Semakin sedikit masalah kita, maka semakin mudah juga langkah kita menuju ke surga. Maka dari itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan waktu kita di dunia yang singkat ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.